Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa allaw istaqamu 'ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Wa qala aidan fi hadisin akhar, taraktukum al-mahajjati wa tariqatil bayda amamakum. Para jamaah, para santri ingkang kula muliaken, leresna keterangan yang kemarin yaitu Latifatul Qalbi. Kemarin udah nyampe Latifatul Qalbi, sekarang latifah yang kedua. Jadi latifah itu ada 7: qalbi, ar-ruh, sirri, khofi, afa, nafsi, qola. Ini yang kedua. Apa arti dari latifatul ruh? Karena di dalam organ tubuh kita, latifah itu ada 7. Yang pertama latifatul qalbi bertempat di sebelah apa jenenge sarung ya, buah dada sebelah kiri. Yang kedua latifatul ruh di sebelah dada, buah dada di sebelah kanan. Seorang dokter menyampaikan kalau qalbi itu jantung, kalau roh itu pusuh sing kuning gede. Nah, di dalam organ tubuh kita ada yang namanya pusuh. Kalau di dalam thariqah dikatakan latifatur ruh. Latifatur ruh itu apa? Isinya nafsul mulhamah. Dan yang goneng nafsul mulhamah itu bertempat, ada yang mahmudah, ada yang mazmumah. Nafsul mulhamah yang mahmudah adalah loman, menerima, aris atau bijaksana, merendah, taubat, tahan uji, tawakal, qanaah. Arti qanaah juga menerima. Kalau di dalam kitab Fathul Ghais, yang namanya nafsul mulhamah itu satu sakhawah, yang kedua qanaah, yang ketiga hilmu, yang keempat tawadhu, yang kelima taubat, yang keenam sabar, yang ketujuh tahammul. Bukan mulyono, tahammul. Itu yang mahmudah. Lah yang mazmumah itu ada rupanya apa? Tomak. Lah yang batiniah itu terdapat di dalam organ tubuh kita itu ada kira-kira perilaku binatang, tapi binatang yang jinak. Nah, yang ketiga itu dinamakan khusyuk. Jadi nenggone latifatur itu banyak macam-macam, bermacam-macam dalam hati kita, di dalam organ tubuh kita itu penuh komplit. Kayak dini segoro. Ikan juga di dalam laut ada, terus batang bangkai juga ada, isi di dalam apa? Laut itu ada mutiara, ada macam-macam. Organ tubuh kita juga kayak gitu. Iku. Mula panjenengan isenono kelimah thayyibah la ilaha illallah, isenono zikir Allah Allah,
ben sing jelek-jelek niki kaya dene sifatul madmumat tomak mengharapkan imbalan, mengharapkan belas kasihan dari orang lain niki ben dilangno. Sampeyan kok telu kalau ada ikhlas itu berarti makanya menghilangkan tomak. Niku ning gone toriko. Sekarang kita membicarakan yang masalah mulhamah dulu. Yang mulhamah pertama sakhawah, roman, pawean, nyah nyoh, wah weh. Soro bahasa Cinane cangcung. Niku pawean. Aja duwe-duwe didahar piyambak ampun. Kayak Pak Ul habis apa niki dapat kiriman pancane diwenehi Ul. Ya para Ul. Diwenehi kancane. Firly kemarin dapat iren banyak. Sakhawat artinya apa? Kita hidup di dalam dunia itu thariqah mengajarkan bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga orang lain perlu kita pikirkan. Orang di sekitar kita, orang di sebelah kita, saudara-saudara kita harus kita pikirkan. Bukan hanya memikirkan diri sendiri. Wareg nganggone aku, wong liya kono kalirno. Jadi sebelum yang lain itu napa niki rasa seneng, dhewe aja duwe rasa seneng. Kita boleh kenyang, tapi lihat tetangga sekitar kita itu udah kenyang apa belum? Diwenehi senenge ra karuan. Seperti Sayyidina Utsman pada waktu jadi khalifah, jadi pemimpin, jadi Amirul Mukminin, jadi seorang presiden. Kalau dia mau dahar pagi, sarapan, sebelumnya itu udah lihat sekeliling. Kita rakyat kita itu udah makan apa belum? Rakyat kita udah sarapan apa belum? Kalau udah sarapan semua, baru dia Sayyidina Utsman membedahar. Loh, pada waktu itu ada seorang janda tua, nek janda nom tah lumayan. Sayyidina Utsman pada waktu jalan-jalan mampirin ning nggone janda tua niku. Nek ayo toh lurune janda nom. Mbah, bodahar dereng Mbah. Dereng Sayyidina Utsman. Di sampean duwe napa? Mboten gadah napa-napa. Akhirnya Sayyidina Utsman pulang lagi ke rumah mengambil sebagian dari napa niki as-sunduk, berarti as-sunduk niku artinya napa cara mriki? Ya amirus sunduk niku berarti ya bendahara. Ning gone negara wonten satu napa niki menteri keuangan, menteri kelautan, menteri perekonomian niku diambil. Sayyidina Utsman bawa sendiri kantong gandum dipanggul wenehno ning gone mbok rondo niku. Diweneh nggo mbok rondo li. Weneh Mbah niki budal gandum kunjenengan matur nuwun matur. Itulah contoh seorang pemimpin, jadi nggak perintah orang lain, dia sendiri yang bawa. Niki jenenge sakhawah. Yang kedua napa? Latifatul mulhamah, nafsul mulhamah itu ada isinya. Nafsul mulhamah niki ada qanaah. Qanaah niki nrimonan, nrimo ing pandum. Apalagi seorang ibu-ibu, Bu Husni, suamine niki hasil nopo niki diterima dengan baik. Diterima dengan baik, alhamdulillah. Matur nuwun Kang Mas, matur nuwun jenengan pun pikantuk sebulan kok 5 juta, alhamdulillah. 5 juta, nek 10 juta ya alhamdulillah peng pindho. Apa? Seulang kali 5 juta apa? Ora butuh ora untuk ngono. Wah, gebrak-gebrak karo cincin-cincin. Qanaah, trimonan.
apa yang dikasihkan oleh Allah kepada kita niku suatu rezeki kita, alhamdulillah, disyukuri. Itulah wong toreko. Yang ketiga, al ilmu, bijaksana. Kata-kata bijaksana ini luas banget. Kalau jadi pemimpin yang bijaksana, kalau jadi pedagang yang bijaksana, kalau jadi orang petani bijaksana, kalau jadi kiai, jadi pengurus apapun, kalau bijaksana, enak nih. Karena apa? Mempunyai suatu kebijaksanaan. Kadang kebijaksanaan itu sendiri bisa menerjang suatu ajaran, suatu aturan. Tapi karena ada kebijaksanaan, akhirnya demi kebijaksanaan aturan pun dilanggar, tapi demi kebaikan. Contoh, ono tanggane Firly niku Gus Londis margo kurang dari napa niki margo sing suami sing cah lanang niki urung pegatan, akhirnya mau dinikahkan nggak jadi. Tapi suatu kebijaksanaan apa? Ya kudu gimana seorang pemimpin, seorang petugas mempunyai suatu kebijaksanaan ben kabeh niki sae sedaya. Niku rapote kebijaksanaan ilmu niku. Niku ning gone thariqah diajarkan kayak gitu. Terus yang keempat apa? Tawadhu. Tawadhu adab asor sopan santun. Nek cah nom karo wong tua niki ngormati, wong tua karo cah nom niki, wong cah nom marang wong tua niki memuliakan, nek wong tua marang cah nom niki ngormati. Niku jenenge tawadhu. Adab asor, sopan santun, ramah tamah, ketemu dengan orang lain di jalan, assalamualaikum. Terus ketemu siapa lagi, gimana ceritanya, kok saniki wis beres niki ning Jakarta wis sukses, menawi kok wetenge tambah gendut. Ini jenenge tawadhu. Dan tawadhu itu sendiri kalau sampean ditanya niki kudu jawab. Kamul, sampean kan di kula saking peken. Lah nanti Kang Mule niki jawab, lho sampean badhe ten pundi? Lho niku jenenge tawadhu. Jangan ditanya sama di pasar. Ora wis pasar. Niki tanya lagi. Niku jenenge tawadhu. Mula at-tawadhu alal mutawadhi sedekah wa taqwal takabbur alal mutakabbir sedekah. Niki sampean cekli. Yang namanya sopan santun tawadhu kepada orang yang tawadhu sedekah. Tapi sing jenenge sombong menyombongi orang yang sombong juga sedekah. Lha nek ana wong pecicilan, cah nom pecicilan rambute abang kaya ebek, disemir, mrikine botak, kaya Doni. Terus wanane niki garis-garis dan apa? Roal rawil, kaos niki gambar buta ijo ning gurune. Motore niki bane alit, terus monine wah. Sampean sikap kayak gitu, kudu lebih sombong dari itu. Apa lo? Mati kan? Karena apa? At-takabbur alal mutakabbir sedekah. Nek ana wong takabur sombong kok sampean tawadhu, salah sampean. Kalau ada orang sombong harus lebih sombong. Tapi kalau ada orang tawadhu, sampean harus lebih tawadhu. Itulah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku perintahin toreko ya kaya ngoten. Lho nek kabeh santun niku kudu sopan santun tawadhu kabeh. Ana wong pecicilan menghina dengan santri kok sampean manut be. Loh, justru santri dihina-hina nantinya. Kalau orang sombong disombongi. Kono di santri
Numpai motor napa niku? Motor sing mboten sae. Ya paling Scoopy. Kini seorang santri kudune lebih minimal NMAX. Sing kudu santri sing numpake niki Avanza paling sak dhuwure ya Xenia. Kene kudu Pajero. Ben kono aja sombong. Niku carane menyombongi sombong kepada orang yang sombong itu sedekah atau wadu. Terus yang kelima at-taubah. Kula panjenengan kan memperbanyak tobat. Tobat mari Allah karena apa? Tiap hari kita itu tidak lepas dari dosa. Nggih betul. Coba sampean eling-eling, sampean bayangkan, sampean angan-angan. Sing jenenge perilaku kita setiap hari niku ada dosanya. Kula pernah haji niku dingendikane kalih kiai. Yang penting sampean dalam melakukan haji 5 hari tidak melakukan dosa itu udah mabrur. Dalam waktu 5 hari tidak melakukan dosa itu hajinya mabrur. Dalam pikiran saya, angan-angan saya, alah 5 hari kok kecil, masa 5 hari tidak melakukan dosa. Ora iso, harus bisa. Karena apa? Di Mekah bon, ayo ngoten niku. Bismillah mulai pakaian ihram tanggal 8. Bismillah aja melakukan dosa. Sampai tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, terakhir 13. Sampai tawaf ifadah terakhir kok nggak melakukan dosa, berarti hajinya mabrur. Wah, kula yakin niku. Pada waktu tawaf ifadah, waktu itu saya tahun 92 kan ya sik nom lah. Napa niki ya karo Firly ya, Safirlinan, tapi kepilih wajahnya kan sudah tua-tua. Kula niku mubeng tawaf. Ning gone mriki sirah niku daldul. Oh, ngertine napa wong burine kula niku nggawa bantal terus ditempel-tempel nonton gene kula. Monggo ngoten setelah saya lihat, loh, ternyata orang Syria ki wong wayune ra karuan, dhuwur, cumure mbangir, wayune nganti kayunen, matos. Ternyata sing ning gone di tempel-tempel nonton gene gitoke kula niku napa? Buah dadane. Wis ra kaya. Naikin. Wah, dosa lagi itu kan. Padahal di Mekah, tapi untuk meninggalkan dosa ya repotnya ra karuan. Enggak makanya kita jalan. Ayo sore maghrib harus masuk di Mina karena mabit. Karena waktu itu setelah lempar jumrah Aqobah langsung tawaf ifadah. Tanggal 10 juga. 10 Dzulhijjah. Nah, sorenya habis asar mau ke Mina. Lah, di dalam perjalanan katanya yang sebagian ada naik bis aja yuk. Ya sebagian enggak, jalan kaki aja. Akhirnya loro-loro niki do tukaran, do paduan. Karena haji kan la rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Kalau ngomong, Pak Bu, saya itu satu orang. Kalau mau jalan kaki monggo, jalan kaki saya antar lewat terowongan, nanti dari Nafak, nanti langsung ke Jamarat. Kalau mau naik mobil, naik bis, mari kita naik bis bersama-sama. Saya carikan bis, banyak bis. Loh, akhirnya ngomong, wong gunung kok ditiru. Wong kota itu, wah akhirnya udah tukaran. Pak, ini haji loh. Monggo saniki, anu toh. Udah, yang jalan kaki ngalah aja lah. Naik bis, udah naik bis.
waktu bayarnya 10 real 30 real 30 real. Loh, dalam perjalanan bis itu ternyata sampai jam 5 macet. Saya ngomong sama jamaah, Pak Bu, ini udah jam 5, kita maghrib harus jam 6 sudah harus masuk ke Mina. Kalau enggak jenengan terkena dam, karena mabit itu hukumnya wajib. Nah, terus gimana? Ya udah kita turun aja, turun jalan kaki, udah gitu aja. Turun semua satu bis jalan kaki. Loh, kayak uang terima niki nanti bisa tercapai kabeh. Sing njaluk pelaku ya bisa jalan kaki kan? Tercapai, sing numpak bis ya milu numpak bis. Jadi dua-duanya itu kalau disadari bener kabeh. Yang minta jalan kaki udah sekarang jalan kaki. Nah, benar kan? Tadi ada yang minta jalan kaki dari awal, udah sekarang jalan kaki. Yang minta naik bis sekarang udah naik bis. Naik bis. Niku, nek disadari betul napa-napa. Niku. Mula kek ngata-ngatano tobat marang Allah, orang toreko niku ya kaya ngoten niku. Baca istighfar tiap malam. Jaluk ngapura datang Allah Subhanahu wa taala. Terus isi dari Latifatul Mulhamah niki yang keenam adalah sabar. Loh, sabar niki berarti nak karuan. Kalau diucapkan, oh enak sabar. Sabar. Iya sampean sing orang lakoni, aku lho sing lakoni. Sabar ada batasnya? Enggak, sebetulnya sabar enggak ada batasnya. Enggak ada batasnya sabar. Jadi kalau segala sesuatu itu disertai dengan kesabaran, kesadaran hati, sadar kita menjalankan perintah Allah, sadar kita mengurangi, menebihi, menjauhi larangan Allah, niku sadar kita terkena musibah. Itu tafsiran yang ketiga itu ramene ra karuan. Niku itu di dalam Latifatur Ruh. Yang ketujuh, isi dari Latifatur Ruh yang di dalam Nafsul Mulhamah itu yang ketujuh adalah tahammul, betah nopi loro. Wong urip ning gone ngalam dunya itu harus bareng dengan orang lain. Harus bareng dengan tetangga, harus bareng dengan teman, harus bareng dengan saudara-saudara. Itu harus. Kalau hidup sendirian, arep mangan opo? Wong sendirian. Wangel kabeh. Justru dengan banyaknya masyarakat, banyaknya orang, banyaknya saingan itu akan menjadi suatu pemicu kita untuk melakukan kebaikan. Itu. Nah, di dalam tahammul niki napa? Suatu saat sampean itu akan disakiti oleh orang lain, akan disaingi oleh orang lain. Niki arep dipoyoki dening wong liya. Apa Jalil jelek, wah kan sakit hati. Nah, kalau disakiti oleh orang lain, kita harus apa? Tahammul, mempertahankan diri. Kene kurang ngopo sih? Jare mlaku ya di lok-lokno. Kayak wong ora duwe motor guys mlaku saiki. Ya Allah. Sini numpak motor, ya padha bae kono. Alah. Motor paling kredit. Kredit. Paling nyelang gone kancane. Iku. Kene nggo mobil, tambah jengkel sisan orang lain. Niki hal kayak ngoten itu udah hal yang biasa. Makanya presiden kita Pak Jokowi, dilok-lokno di tetap anteng tenang itu tetap jadi presiden. Dihina, dicaci, dimaki, masya Allah sabar. Iku wong sing akeh ganjaran iku ya ngoten iku. Tahammul. Apalah kamu Demo nggak ada artinya cil. Yang penting sini jalan di realnya masing-masing. Ini kita ambil jenenge. Suatu saat liya dipoyoki karo wong liya. Nanti saingane feeling napa? Orang lain itu mesti akan merendahkan sampean. Loh, kalau kayak gitu, sampean kudu siap tahammul. Dilarangno karo wong liya.
Niku jenenge nafsul mahmud napa mahmudah. Yang madmumat ada. Yang madmumat itu namanya latifatur roh, yang isinya madmumat namanya tomak. Tomak ini kenapa? Mengharapkan sesuatu kepada orang lain bukan tempat pengharap. Lho nek sampean mengharapkan kiriman kadi bapakmu, ya wis sudah wajari to wong tuwa niku ngirimi. Itu bukan tomak. Tapi ada orang lain habis sholat napa niki, habis ngaji kuburan ora ono sarapan iki. Biasanya sarapan karo lho bareng sarapan suwenenge ra karuan. Lho niki jangan mengharap pemberian belas kasih dari orang lain. Adapun orang lain membelas kasihi, mengharapkan itu suatu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan berharap, kita harus usaha sendiri. Kudu mampu. Harus mampu. SMK bisa. Harus bisa. Iki jenenge menghilangkan tomah. Mulai yang ketiga niki jenenge khusyuk. Kula panjenengan salat belajar khusyuk. Ingat apa yang kita baca, ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita nggak ingat kepada yang apa dibaca, ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kalau kita nggak ingat kepada apa yang kita baca, inna sholati wa suzuki wa yamaha wa kawasaki wa udah. Ini gara-gara sholat ini mboten khusyuk. Mula kita belajar sholat dan khusyuk. Itu yang namanya latifatur ruh. Jadi nanti ada 7. Qalbi, roh, sirri, khafi, nafsi, kolab. Qalbi itu jantung, roh niki poso, sirri niki roh niki poso, sirri niki napa niki? Ini paru-paru, khafi itu empedu, itu ginjal, nafsi niki otak, kolab itu peredaran darah. Niki ning gone tarekah kaya ngoten niku. Insyaallah nanti bersambung. Moga-moga manfaat dan panjenengan niku mengetahui apa isi daripada tarekah. Karena tarekah banyak, ada yang qadiriyah, naqsabandiyah dan lain-lain. Makatan para bapak, para ibu, para rawuh, para santri sedaya ingkang kula aturaken moga-moga manfaat. Kula akhiri wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.